Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan bahas materi mengenai kualitas instrumen tes hasil belajar dari sisi validitas dan reliabilitas. Adapun anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Baik, untuk materi yang pertama yaitu validitas teks. Validitas teks adalah tingkat ketepatan antara alat penilaian yang menunjukkan di mana teks mengukur apa yang sedang diukur. Validitas memiliki dua ukuran, yaitu internal dan eksternal atau kriteria. Validitas internal terdiri dari validitas konstruk dan validitas isi. Dalam konteks ini, validitas mengukur sejauh mana teks benar-benar mengukur kemampuan atau karakteristik yang diinginkan. Validitas menjadi indikator sejauh mana hasil teks mencerminkan konsep atau kriteria yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu teks dapat dikatakan valid atau apabila teks tersebut dapat mengukur apa yang hendaknya dan seharusnya diukur. Teks yang valid akan memberikan informasi yang akurat dan berguna tentang kemampuan atau karakteristik yang diukur. Validitas merupakan aspek kualitas utama dalam pengembangan dan penggunaan teks. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan beberapa materi teman saya, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan manfaat validitas tes. Tujuan tes menurut Anas Sudicono pada tahun 2011 menyatakan bahwa secara umum ada dua, yaitu yang pertama ada sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini, tes bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada sebagai alat ukur keberhasilan program pembelajaran. Dalam hal ini, tes bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pembelajaran yang telah ditentukan di awal sehingga di masa yang akan datang dapat diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat. Manfaat menurut Kosatri dan Supratono pada tahun 2012, manfaat tersebut dibagi menjadi ada dua, yaitu yang pertama ada menentukan soal-soal yang catat atau tidak berfungsi dengan baik, meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu yang pertama ada tingkat kesukaran daya pembeda dan pengecoh soal. Kemudian yang kedua yaitu ada merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu cara menghitung validitas butir tes. Adapun rumusnya seperti berikut. Nah, keterangannya RPBIS adalah koefisien korelasi poin biserial. MP adalah skor rata hitung untuk butir yang dijawab betul. MT adalah skor rata dari skor total. SDT adalah standar deviasi skor total. P adalah proposil siswa yang menjawab betul pada butir yang diuji validitasnya. Q adalah proposil siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Langkah pertama untuk menghitung validitas butir tes adalah yang pertama yaitu menghitung rata skor total atau MT. Kedua, menghitung rata skor total yang dijawab benar atau MP. Nah, MP sama dengan total XT siswa menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab benar. Misalnya pada butir nomor 1, siswa yang menjawab benar pada butir 1 adalah sebanyak 5 siswa yang terdiri dari Susi, Tika, Linda, Riza, dan Agus. Nah, XT masing-masing siswa tersebut adalah 5, 5, 4, 5, 10. Dijumlahkan menjadi 29. Jadi, MP butir 1 adalah 29 dibagi 5, sama dengan 58. Sehingga didapatkan hasilnya pada butir 1 yaitu 5,8. Langkah ketiga yaitu menghitung standar deviasi T. Dapat kita hitung menggunakan rumus di bawah ini.
Nilai standar deviasi T dari data yang kita ambil adalah 1,68. Nah, dari ketiga langkah tersebut, kita dapat temukan validitas butir soal dengan rumus berikut. Misalnya pada butir soal nomor 1, R FPPIS yaitu sama dengan MP dikurang MT dibagi SDT dikali akar pangkat P per Q. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu 0,06. Kita juga dapat terapkan ini pada butir soal berikutnya. Kita ketahui bahwa menurut Wiresman dan George tahun 1990 bahwa secara umum jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3, maka butir instrumen tersebut dikategorikan valid. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita tentukan validitas dari butir soal yang kita amati. Berikut tabel dari hasil validitas butir tes tersebut. Nah, berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Berikut tabel kerja validitas perangkat tes dengan keterangan X merupakan hasil tes yang akan dicari validitasnya dan Y merupakan nilai hasil tes harian atau rata-ratanya. Contoh menghitungnya yaitu, perhatikan tabel nomor 1. Nilai XA dibagi dengan total X sehingga hasil frekuensi X adalah 0,2. Kemudian, untuk mencari Y, nilai Y dikurang rata-rata dari nilai Y sehingga hasil frekuensi Y adalah 0,28. Kemudian, X dan Y dikuadratkan. Kemudian, nilai X kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat dan hasilnya 0,06. Ulangi langkah tersebut sampai nomor 5. Untuk mencari validitas XY, dapat kita gunakan rumus di bawah ini, yaitu jumlah X kali Y dibagi akar pangkat jumlah total X kuadrat dikali jumlah total Y kuadrat, sehingga didapatkan hasil min 0,221. Dengan melihat harga RXY hitung dan membandingkannya dengan harga RXY tabel dengan taraf signifikansi 5% sehingga dapat diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut atau valid tidaknya butir tes tersebut. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reliabilitas. Reliabilitas mempunyai nama lain yaitu keandalan, keteguhan, terpercaya, stabilitas, dan konsistensi. Tetapi gagasan utama yang termuat dalam konsep reliabilitas yakni rentang di mana pengukuran dapat diandalkan. Keandalan suatu instrumen adalah kepastian atau konsistensi alat ukur dalam mengukur yang diukur. Menurut Hopkins dan Antes dari Purwanto menjelaskan, reliabilitas adalah konsistensi pengamatan yang didapatkan dari rekaman berulang, baik satu maupun serangkaian subjek. Berdasarkan definisi tersebut, reliabilitas tes adalah keputusan instrumental atau reliabilitas dalam mengevaluasi apa yang sedang dievaluasi, yang berarti akan mendapatkan hasil yang relatif sama setiap kali menggunakan perangkat evaluasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tujuan dan manfaat melakukan reliabilitas perangkat tes. Tujuan utama mengestimasi reliabilitas perangkat tes adalah untuk menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Banyak prosedur yang dapat ditempuh untuk mengetahui indeks koefisien reliabilitas suatu instrumen pengukuran. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu kepastian hasil. Membantu memastikan bahwa hasil tes mencerminkan secara akurat kemampuan atau karakteristik yang diukur, bukan faktor-faktor acak atau ketidakpastian. Yang kedua, pengukuran yang konsisten. Memberikan keyakinan bahwa tes dapat menghasilkan hasil yang serupa jika diulang pada subjek yang sama, menunjukkan konsistensi dalam pengukuran. Yang ketiga, kepercayaan dalam keputusan. Meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil tes, terutama dalam konteks pengukuran kinerja atau kecocokan. Yang keempat, peningkatan akurasi evaluasi. Meminimalkan kesalahan pengukuran yang dapat muncul karena faktor-faktor seperti ketidakpastian instrumen atau kondisi tes. Dan yang kelima, validitas yang ditingkatkan. Reliabilitas yang baik merupakan persyaratan untuk
Validitas. Hasil yang tidak konsisten cenderung tidak valid, sehingga meningkatkan reliabilitas mendukung validitas tes. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai teknik menghitung reliabilitas perangkat tes. Salah satu teknik umum yang digunakan untuk menghitung reliabilitas perangkat tes adalah dengan menggunakan koefisien alpha-Cronbach. Koefisien alpha-Cronbach ini digunakan untuk mengukur sejauh mana item-item dalam tes saling konsisten dan dapat diandalkan. Koefisien alpha ini biasanya digunakan untuk tes yang dirancang untuk mengukur satu dimensi tunggal seperti kesehatan mental atau kemampuan matematika. Adapun rumus uji reliabilitas alpha-Cronbach yaitu bisa dilihat pada gambar, yang dimana keterangannya RTT itu merupakan koefisien reliabilitas, kemudian M itu merupakan jumlah butir soal yang valid, S kuadrat X merupakan jumlah varian skor butir yang valid, kemudian S kuadrat T merupakan varian skor total butir yang valid. Kemudian ada contoh penggunaan dari rumus ini, yaitu yang pertama, jika Anda memiliki tes kemampuan matematika dengan beberapa pertanyaan, koefisien alpha akan memberikan indikasi sejauh mana pernyataan-pernyataan tersebut saling konsisten dalam mengukur kemampuan matematika. Jika koefisien alpha tinggi mendekati 1, itu menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Kemudian yang kedua, jika Anda memiliki tes kepribadian dengan beberapa pernyataan yang dinilai oleh responden, koefisien alpha akan memberikan gambaran sejauh mana pernyataan-pernyataan tersebut konsisten dalam mengukur kepribadian. Jika nilai koefisien alpha tinggi, itu menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Namun, perlu dicatat bahwa koefisien alpha memiliki batasan seperti asumsi bahwa item-item tes harusnya saling konsisten. Oleh karena itu, interpretasi hasil koefisien alpha harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks penggunaan teks tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.